Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Selamat sore, Pak. Baik, saudara sekalian, kita lanjut ya perkuliahan kita pada sesi yang ke-7 ini. Dalam mata kuliah Hukum Acara Pidana ya. Di sesi 6 itu saya sudah membagikan beberapa halaman slide ya yang berkaitan dengan tema tentang upaya paksa dalam tahap penyidikan ya. Nah, saudara, sekilas saya review kembali lagi. Nah, kalau kita memperhatikan alur penanganan perkara pidana ini, ya, maka kita sekarang masih di tahap ini nih, penyidikan, ya. Kita akan bicara soal beberapa hal yang kemudian menjadi kewenangan ya bagi penyidik dan penuntut umum termasuk hakim dalam kaitan dengan beberapa upaya paksa yang bisa dilakukan dalam kaitan dengan penanganan suatu perkara pidana ya. Sekilas saya mau kasih catatan kembali bahwa saudara berbeda dengan proses penanganan perkara perdata ya. Kalau perkara perdata itu tidak melewati tahapan-tahapan seperti ini ya. Jadi bisa orang kalau dirasa dirugikan hak-hak keperdataannya, yang merasa dirugikan itu bisa langsung menggugat ke pengadilan ya. Jadi sangat bisa dikatakan tahapannya sangat pendek ya. Berbeda dengan perkara pidana, itu tidak bisa langsung diproses ke pengadilan. Dia melalui tahapan-tahapan yang cukup panjang ya, dan melibatkan aparatur penegak hukum ya, yang berbeda seperti halnya dalam penanganan suatu perkara perdata. Kalau dalam perkara perdata, kalau orang yang menggugat, dia hanya bersinggungan dengan hakim saja, ya, hakim di pengadilan negeri. Sementara dalam proses penanganan suatu perkara pidana, ada aparat-aparat penegak hukum lain selain hakim yang terlibat, yaitu polisi ya sebagai penyidik, jaksa selaku penuntut umum, dan hakim selaku penegak hukum yang bertugas memutus ya, mengadili suatu perkara pidana. Dalam kaitan itu, kedengaran suara saya? Kedengaran, Pak. Ini ada yang mau masuk ya. Pak Idris, mohon maaf, teman-teman masih banyak yang belum di-accept, Pak. Ya, makanya ini saya ada lihat nih. Mana itu? Sebentar. Nanti ingatin aja kalau ada yang masuk lagi ya. Kalau ada yang masuk, kelihatan nggak di situ? Ada yang mau masuk itu? Di layar kalian nampak juga nggak? Halo? Enggak, Pak. Nggak nampak ya?
Biasanya muncul di sini admitnya, ini kok nggak ada ini. Oke, saya lanjut ya, nanti diingatin lagi. Tadi slide-nya masih nampak? Masih, Pak. Oke. Nah, dalam kaitan dengan tema kita pada hari ini, saya masih ada lanjutan ya, jadi masih melanjutkan topik yang sesi sebelumnya. Minta tolong ada yang buka KUHP dengan KUHAP ya. Oke, hari ini kita akan bicara tentang pembahasan lanjutan daripada upaya paksa penahanan ya. Jadi sebagai pengantar saudara-saudara, undang-undang dalam hal ini hukum acara pidana kemudian memberikan kewenangan kepada aparatur penegak hukum ya, penyidik, penuntut umum dan hakim untuk melakukan atau untuk melaksanakan beberapa upaya yang dalam istilah praktek dan teori sering dibilang dengan upaya paksa, yakni penahanan, ya, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, dalam rangka untuk memperlancar atau mendukung proses penegakan hukum terhadap suatu perkara yang sedang ditangani ya oleh aparatur penegak hukum. Nah, karena itu undang-undang memberikan kewenangan itu. Tentu kewenangan yang diberikan undang-undang itu disertai dengan kriteria-kriteria ataupun syarat-syarat yang harus dipenuhi ya. Jadi tidak bisa dengan sesuka hati ya, selera saja, tapi harus berdasarkan undang-undang juga. Nah, jadi undang-undang dalam hal ini hukum acara pidana juga sekaligus memberikan batasan-batasan, kriteria-kriteria atau persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi ya, yang harus dipedomani oleh aparatur penegak hukum dalam kaitan dengan pelaksanaan beberapa upaya paksa tersebut ya. Yang dalam hari ini kita akan lanjut membahas tentang upaya paksa penahanan. Nah, kenapa penahanan, penyitaan, penggeledahan ya, penangkapan itu seringkali disebut dengan istilah upaya paksa? Karena memang upaya-upaya tersebut sifatnya memaksa, ya, memaksa dalam artian, nah ini kalau Anda dulu belajar hukum, pengantar ilmu hukum, salah satu sifat hukum itu kan dia bersifat memaksa, ya. Jadi dia memaksa, jadi atas nama hukum, ya, kemudian orang dipaksa untuk ditahan gitu. Nah tentu karena upaya paksa dalam bentuk penahanan ini adalah upaya yang diberikan oleh hukum, maka yang saya katakan tadi tentu saja ada kriteria-kriteria yang oleh hukum itu ditentukan untuk harus diperhatikan atau dipenuhi oleh aparatur penegak hukum. Nah, dengan kata lain, penyimpangan terhadap syarat-syarat itu, kriteria-kriteria yang ditentukan oleh undang-undang itu yang kemudian bisa dikatakan sebagai suatu bentuk penyimpangan hukum ya, atau penyalahgunaan ya wewenang dalam kaitan dengan proses pelaksanaan tugas daripada aparat hukum yang bersangkutan. Oke, minta tolong kalau ada yang pegang KUHP coba dibuka pasal 1 ya, poin 21 itu ada definisi tentang atau pengertian yang diberikan undang-undang dalam hal ini KUHP tentang arti daripada penahanan. Nah, minta tolong siapa nih yang bisa yang bisa baca? Ada yang pegang KUHP? Halo, ini kok pada kemana nih? Coba minta tolong kalau videonya tolong diaktifin ya. Yang penahanan adalah penempatan bukan Pak? Iya. Coba bukan yang.
di KUHP ya. Coba dibacain. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penempatannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Itu pasal 1.21 ya. Atau pasal 1 angka 21 ya. Itu bisa dikatakan definisi resmi atau pengertian secara yuridis ya. Pengertian yang diberikan oleh undang-undang ya. Meskipun nanti banyak juga pengertian tentang penahanan yang dikemukakan oleh berbagai ahli hukum pidana, tentu dengan variasi pendapat yang berbeda-beda, tapi masih dalam substansi yang sama ya. Masih dalam substansi yang sama. Nah, namun yang ada di pasal 1.21 ini ya, ini bisa dikatakan ini pengertian resmi. Nah, resmi yang disebutkan oleh hukum acara pidana. Nah, jadi kalau kita lihat secara substantif ya, pengertian penahanan dalam pasal 1.21 ini dapat ditarik beberapa catatan penting atau beberapa kesimpulan, antara lain bahwa yang dapat ditahan itu berarti hanya tersangka atau terdakwa ya. Dengan demikian kalau saksi bisa nggak dikenakan penahanan? Nanti coba diskusi kita ini kuliah kita ini seperti yang lalu-lalu agak dialogis ya. Jangan pada diam semuanya. Saya mohon bisa proaktif ya, ikut diskusi, ikut bersuara gitu. Wah, ini ada yang belum masuk ya. Tadi kayaknya saya udah admit itu. Sebentar. Saya jadi agak bingung ini, tadi kok nggak muncul, ini kok nggak muncul lagi ya. Ayo sambil jalan, silakan. Pertanyaan saya tadi, kira-kira bisa nggak saksi itu dikenakan upaya paksa penahanan? Halo, pada kemana ini? Gimana kira-kira saksi bisa nggak dikenakan penahanan? Coba minta tolong videonya diaktifin ya. Ini kalau kayak gini saya nanti nggak tahu ini pada di depan kamera apa bukan. Tolong videonya semuanya diaktifin coba. David, coba David, mana David? Mana David suaranya? David? David nggak ada ya?
Kalau dia, ada dia. Tadi David mana David? Ini siapa nih? Muhammad Hozin. Coba pertanyaan saya tadi. Hozin, saksi bisa nggak ditahan, Hozin? Suaranya nggak kedengaran. Apa, Pak? Saksi bisa ditahan nggak? Bisa, Pak. Kenapa bisa? Kamu dengar nggak tadi yang dibacain siapa tadi? Pengertian penahanan. Oh, tidak bisa, Pak, saksi, Pak. Kenapa nggak bisa? Karena yang dapat ditahan hanyalah tersangka dan terdakwa. Pertanyaannya, kenapa nggak bisa ditahan? Kenapa nggak bisa ditahan? Kenapa nggak bisa ditahan? Coba Hozin. Atau yang lain lagi. Ini siapa nih? Harnani. Ya, Pak. Kenapa saksi nggak bisa ditahan? Karena yang dapat ditahan hanyalah tersangka atau terdakwa. Ya, kenapa? Kenapa nggak bisa ditahan? Kenapa hanya tersangka dan terdakwa saja? Kalau menurut saya, karena saksi hanya memberikan pernyataan saja, Pak. Pernyataan? Saksi itu nggak memberikan pernyataan loh, keterangan. Ya. Coba belajar. Ya itu, Pak. Ya, Menurut saya sih bisa ditahan, Pak. Sebentar, Fajar, sebentar ya. Nah, nggak apa-apa, saya senang aktif gini ya. Biasakan menggunakan terminologi hukum yang tepat ya. Saksi itu dimintai keterangan, bukan pernyataan ya. Ya, itu harus maknanya akan berbeda tuh. Oke, Fajar gimana tadi? Menurut saya saksi bisa ditahan dikarenakan saksi memberikan keterangan yang palsu, Pak, atau tidak benar. Maksudnya dalam arti kayak ya seperti itu, Pak. Ada yang mau sanggahin? Tadi kata Fajar bisa ditahan. Ini belajar hukum loh ya. Belajar hukum nih. Ini nanti kalau Anda berdebat. Nah. Coba bantu jawab, Pak ya. Ya, silakan Rizky. Nah, kenapa nggak bisa ditahan itu saksi? Karena saksi belum tentu melakukan tindak pidana, Pak. Oke, gini ya. Orang hukum itu ya ingat saya selalu katakan dunia hukum terutama praktisi nanti bukan hanya praktisi, akademisi juga begitu. Itu dunia yang syarat dengan hal-hal yang syarat dengan tradisi berdebat. Ya. Ingat dunia hukum itu sangat syarat dominan dengan dunia perdebatan, berdebat, berargumen. Makanya ada gium, kalau ada 3 orang ahli hukum yang berkumpul, diminta pendapatnya, maka yang muncul bukan 3 opini hukum, tapi 4 pendapat hukum, padahal yang berkumpul 3 tuh. Kan nggak masuk akal kan? Masa 3 orang diminta pendapat, tapi kok yang muncul 4 pendapat. Nah, itu maksudnya hanya sebagai suatu semacam suatu istilahnya itu suatu adagium gitu yang menunjukkan bahwa memang orang hukum ya, khususnya orang hukum itu syarat yang saya katakan tadi, syarat dengan
dengan perdebatan gitu ya. Nah, jadi orang hukum itu harus pandai berargumen, pandai memberikan pendapat ya. Tentu pendapat orang hukum itu basicnya juga hukum. Nggak mungkin bukan basic hukum ya. Nah, jadi saya mau menguji cara berargumen Anda nih ya. Sekarang tadi saya bertanya, bisa nggak saksi ditahan? Oke, ini anggap kalau nanti saya boleh. Ya, sebentar ya. Nanti kalau Anda ikut lomba debat, kan suka ada tuh lomba debat mahasiswa hukum. Nah, berdebat itu jangan asal-asalan. Kalau asal-asalan itu orang di pasar bisa tuh. Ya, orang hukum itu berdebat harus berdasarkan kaidah-kaidah berpikir, nah, yang logis, ya, yang sistematis, bukan asbun, bukan asal bunyi. Kalau asal bunyi orang di pasar itu, ya, kalau kita ini kan kaum akademisi, nah dibilang saja akademisi, orang kampus, sivitas akademika. Nah, Anda harus ngerti itu apa itu maksud arti daripada sivitas akademika. Sivitas akademika itu maksudnya masyarakat akademik, berilmu. Nah, orang berilmu, orang berpendidikan, orang akademik itu dia berargumen nggak sama dengan orang di pasar. Nah, kalau orang di pasar itu berargumen nggak perlu pakai logika, ya. Siapa yang menang, pokoknya banyak faktor, apakah otot lah, suaranya keras lah, ya, cara menekan orang lah, ya. Kalau orang hukum, orang akademis, orang berpendidikan, bukan dari suaranya yang keras, tapi isinya, bobotnya itu, ya, bobotnya itu didukung oleh banyak faktor, logikanya harus mantap, ya. Rasionalisasinya bagus, dasar-dasar hukumnya, kalau dalam konteks hukum, dasar-dasar hukumnya yang dipakai itu tepat. Nah, kira-kira gitulah. Ya, ini saya harus kasih intermezzo lagi nih, sebetulnya hal yang prinsip juga sebetulnya dalam kaitan dengan sebagai bekal Anda nanti sebagai sarjana hukum. Ya, oke, kembali ke topik kita. Pertanyaan saya tadi, pertanyaan sederhana saya. Bisa nggak saksi itu ditahan? Ini kalau Anda berdebat sama mahasiswa hukum dari universitas manalah, dari Tangerang misalnya, universitas di Tangerang itu, Serang itu ada Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Ini mahasiswa Esa unggul, lagi lomba debat hukum sama Fakultas Hukum Sultan Agung Tirtayasa. Nah, maka ada istilahnya, yang memediasi perdebatan itu misalnya mengungkapkan pertanyaan kepada Fakultas Hukum Esa Unggul, yang diwakili oleh Fajar, bisa nggak saksi itu ditahan? Bisa alasannya apa? Tidak bisa alasannya apa? Tentu harus punya argumen. Silakan Fajar, silakan. Maaf Pak, apa Pak? Tadi ulangin lagi. Bisa nggak seorang saksi ditahan? Menurut saya sih itu Pak, saksi bisa ditahan karena dia memberikan keterangan palsu Pak. Oke, ini harus pakai logika ya, harus tajam logikanya. Kata Fajar, saksi bisa ditahan kalau dia memberikan keterangan palsu. Oke, yang lain ada yang mau sanggah nggak? Ini belajar berdebat ini ya, tapi bukan asal bunyi ya, harus pakai logika ya, harus pakai argumen yang kuat. Siapa yang bisa sanggah pendapat Fajar? Bisa saya mencoba jawab, Pak? Ya, silakan. Coba videonya, kalau bisa videonya ditampilin. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa dinyalain, Pak. Oh, bisa. Oke, gini silakan. Pak, saksi itu bisa ditahan karena saksi itu bisa ditetapkan sebagai tersangka walaupun belum pernah diperiksa, asalkan ada bukti yang kuat, Pak. Oke, yang lain, ada yang lain? Tadi yang baca KUHAP tadi siapa tadi? Miliani ya? Yang baca tadi siapa? Yang baca pasal 21? Saya, Pak. Coba, menurutmu gimana terhadap pendapat teman-temanmu itu? Menurut saya saksi itu bisa ditahan karena memberi keterangan palsu juga, Pak.
Ada yang lain lagi? Kalian semester berapa sekarang? 3 ya? Iya, ini semester 3 kan? Halo, coba dijawab. Saya semester 3. Oke, semester 3 1,5 tahun ya, udah 1/4 lah itu ya. Harus bekalnya udah harus lumayan itu. Tapi kok jawabannya masih kayak gini. Coba yang lain silakan. Pertanyaannya ya. Ini kan sudah ada nih pasalnya yang tadi dibacain. Ya. Pertanyaannya kemudian muncul apakah saksi bisa ditahan. Tadi ada yang jawab bisa ditahan kalau dia memberikan keterangan palsu. Coba sebelum saya elaborasi lebih lanjut, saya masih nunggu lagi satu lagi. Siapa yang mau komentar lagi? Coba dicerna teman-teman punya jawaban itu secara logis kira-kira bisa dikasih tanggapan kayak gimana? Coba Farda. Iya, Pak. Coba ada tanggapan nggak? Kalau menurut saya bisa ditahan, Pak. Karena bisa aja si saksi itu memberikan keterangan palsu. Oke, kamu sama dengan yang sebelumnya ya? Iya, Pak. Oke, coba ini videonya kok udah pada mati lagi nih. Coba minta tolong jangan dimatiin biar saya bisa pastikan Anda ini kuliah benar apa enggak. Ini nanti kalau kayak gini nanti saya harus pakai nih, siapa yang nggak aktif dianggap nggak hadir nanti. Coba diaktifin videonya. Nicholas bisa jawab nggak, Nicholas? Belum, Pak. Baru nyari itunya dasarnya. Oke, jadi begini ya. Ini saya kalau kalian jawab kayak gini nanti bisa jadi masa depan kalian amit-amit perlu dipertanyakan nanti. Ini kan ada pasal 1.21 ya. Yang tadi dibacakan itu pengertian penahanan itu kan ada di situ tuh, ya. Kelihatan nggak itu? Kebaca nggak? Baca, Pak. Oke. Nah, bisa saja kan, ini kan sebetulnya sudah jelas ya. Kalau orang hukum itu, jawabnya itu harus logisnya begini. Bisa nggak ditahan? Ya berdasarkan pasal ini tidak bisa. Rujukannya ke situ berdasarkan pasal 1.21 KUHP. Ya. Kan kita bicara hukum nih. Berarti parameter saudara itu hukum, undang-undang. Nggak bisa logika dibutuhkan, tapi dalam konteks ini harus basicnya aturan hukum. Nah, terus pakai logika lagi. Bisa pakai logika kayak tadi. Bisa nguji jawaban yang tadi tuh. Tersaksi, misalnya tadi ada yang jawab. Dengarin penjelasan saya, dengarin. Ini secara logisnya bisa saya jelaskan begini. Tadi ada yang jawab, saksi bisa ditahan kalau dia memberikan keterangan palsu. Cara berpikirnya bukan begitu, ya. Kalau seorang saksi memberikan keterangan palsu, berarti dia bisa jadi tersangka. Ya. Jadi kalau seorang saksi kan tersangka itu kan kadangkala bermula dari saksi dulu, ya. Si A jadi saksi nih. Kalau dia kasih keterangan palsu, berarti dia bisa jadi tersangka. Nah, kalau dia jadi tersangka baru bisa ditahan. Kalau dia tidak jadi tersangka, ya nggak bisa ditahan karena ketentuannya menurut pasal ini yang bisa ditahan itu hanya tersangka dan terdakwa. Ya. Jadi bukan soal dia memberikan keterangan palsu, dia jadi tersangka apa saksi. Di situ poinnya di situ. Ya. Kalau dia memberikan
keterangannya palsu menurut orang nih, tapi dia tetap sebagai saksi, ya nggak bisa juga ditahan. Ya, dia tetap tidak bisa ditahan karena dia bukan sebagai tersangka. Nah, jadi kecuali kalau seorang saksi dalam memberikan keterangan, dia memberikan keterangan yang palsu, atas dasar keterangan palsu dia itu, dia ditetapkan sebagai tersangka. Nah, kalau dia jadi tersangka baru bisa ditahan. Jadi prinsipnya itu pokoknya saksi itu nggak bisa ditahan. Nah, dengan cara apapun kalau dia saksi dia nggak bisa ditahan. Nah, kalau misalnya kalau dia memberikan keterangan palsu gimana? Bukan dia sebagai saksi, tapi kalau nanti dia menjadi tersangka. Nah, karena undang-undangnya membatasi bahwa penahanan itu hanya bisa dikenakan terhadap tersangka dan terdakwa. Clear kira-kira ya? Baik Pak, clear. Ya. Ini saya agak gregetan ini kalau lihat kalian jawab kayak begini. Saya kan punya tanggung jawab moral. Nah, sebagai pengajar pingin kalian kan juga bisa berpikirnya lebih mantap gitu kan. Nah, supaya nanti kalau jadi sarjana hukum dari mana Esa unggul. Nah, kalian kalau nanti satu waktu jadi pengacara, saya nonton di TV Givari Nurjaya, pengacara si ini misalnya, penasihat hukum daripada siapa, misalnya artis siapa kira-kira gitulah. Nah, tahu-tahu dia diwawancarai, wah mantap ini komentarnya ini, kan bangga juga kita kan, senang juga kan. Tapi kalau nanti dampingi artis, misalnya siapa ya, artis siapa gitu. Nah, tahu-tahu kami minta supaya saksi ini ditahan. Nah, malu jadinya. Masa minta saksi ditahan, orang jadi saksi kok masa suruh ditahan gimana? Ya, minta saksi ini dijadikan tersangka. Nah, itu bisa tuh. Ya, ini pakai logika aja. Kalau kita minta saksi ditahan, nah itu salah. Gimana mau ditahan kalau dia saksi? Tapi kalau kita minta tersangka ditahan, nah itu benar tuh. Karena tidak mesti tersangka ditahan, bisa saja tersangka itu nggak ditahan. Atau kami minta, misalnya Givari punya klien berantem sama artis lain, dia masih jadi saksi. Kalau Givari ngomong, kami minta kepada aparat hukum, si Anu ini sementara jadi saksi, padahal bukti-buktinya udah kuat, minta supaya dia ditetapkan jadi tersangka. Meskipun itu kewenangan penyidik, tapi omongan itu benar, tepat itu. Tepat artinya saksi bisa jadi tersangka. Tapi akan jadi salah kalau kamu ngomong gini, kami minta saksi ini ditahan. Nah itu salah itu, kok saksi ditahan? Ya, itu cara berpikir itu harus logis begitu maksudnya. Lo saksi kan nggak bisa ditahan, kenapa kamu minta ditahan? Kecuali dia tersangka. Nah, tapi kalau kami minta saksi ini dijadikan tersangka, meskipun itu kewenangan polisi, tapi permintaan itu masih benar, caranya ngomongnya tepat karena saksi bisa jadi tersangka. Nah, tapi kalau kami minta saksi ini supaya ditahan, nah itu permintaannya yang nggak pas gitu. Lo saksi masa ditahan, kan nggak bisa ditahan saksi, ya. Itu antara lain cara berpikir itu harus seperti itu, ya. Ya, tapi ya maklumlah masih semester 3 tapi harus belajar terus ya. Nah, makanya pentingnya kuliah itu, apalagi kalau ada sesi tatap muka begini, bagusnya dimanfaatin semaksimal mungkin ya. Karena kalau baca doang itu nggak cukup ya. Menuntut ilmu itu harus berguru. Berguru itu nggak bisa baca buku doang. Harus ketemu sama guru gitu loh. Berguru itu kan nggak bisa hanya baca buku aja. Berguru itu artinya bertemu langsung dengan guru. Bertemu itu macam-macam, bisa tatap muka, bisa tatap maya kayak gini. Pentingnya bertemu guru itu supaya apa? Supaya penjelasannya itu clear, jangan sampai sesat. Kalau kita baca buku, kita bisa salah paham. Nah, karena kadang-kala ada pertanyaan yang nggak bisa kejawab di buku itu. Nah, makanya dengan tatap muka seperti ini saya berharap saudara-saudara, saya minta proaktif ya.
Kalau Anda hanya nyalain yang penting aktif, terus Anda kemana gitu, ya saya mendingan enggak usah ngajar, ya. Atau saya ngajar sebentar aja 5 menit. Assalamualaikum ini selesai ya. Ya, tapi saya ini serius loh, ini saya kan serius ngajar. Saya nggak tahu kalau Anda kuliah mata kuliah lain ya. Kalau sama saya nggak bisa asal-asalan ya. Karena saya punya apa? Saya ngajar ini betul-betul saya ingin kalian itu dapat ilmu gitu. Meskipun saya harus capek. Saya kan tadi ngajar dari jam 1 tadi sampai 3:30. Capek sebetulnya kan. Tapi inilah tanggung jawab seorang pengajar. Ya, mestinya begitu. Ya. Nah, jadi kalau Anda jawabnya kurang pas, saya pun kurang nyaman. Nah, kurang nyaman itu kayak dalam dunia persilatan itu, seorang guru itu dia khawatir ini kok muridnya ini jurusnya masih kayak gini, nanti kalau bertarung sama musuh bisa diobok-obok ini kan. Nah, kira-kira gitulah. Jadi kadang-kala saya agak keras dikit, agak marah dikit, ya dimaklumi aja karena tujuan saya ini baik. Ya. Kalau saya nggak mau pusing, ya udah Anda mau ngerti apa enggak, gue kagak pikirin. Yang penting saya jelasin, selesai udah. Tapi kan saya bukan itu yang saya mau cari. Ya. Saya pingin saya menjelaskan itu betul-betul Anda paham gitu. Ya, Anda ngerti betul-betul. Bukan sekedar kejar tayang, kejar slide, ya, tapi betul-betul dimengerti. Ya. Oke, kembali ke topik kita. Ya. Jadi prinsipnya tadi, ya. Berdasarkan pasal 1.21 tadi, ya, kalau kita lihat di situ dapat kita simpulkan bahwa yang bisa ditahan itu hanyalah tersangka dan terdakwa. Saksi tidak bisa ditahan. Nah, kecuali saksi itu nanti jadi tersangka, berarti bukan saksi, prinsipnya tersangka. Nah, kalau si A jadi saksi, terus kemudian besok dia jadi tersangka, berarti dia bisa jadi ditahan. Nah, dia tersangka sudah, bukan saksi lagi. Nah, jadi jangan jawabnya kayak gini, saksi bisa ditahan kalau dia jadi tersangka. Ya itu jawabannya juga kurang pas itu. Pokoknya jawabannya yang bisa ditahan tersangka udah. Nah, kalau saksi nggak bisa. Ya. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Ini udah ada nih, ya. Nah, sebetulnya, saya mau lanjut dikit. Itu jawaban argumen, kalau Anda berargumen, itu namanya argumen berdasarkan aturan hukum, ya. Kenapa saksi nggak bisa ditahan? Ya karena hukum menentukan begitu. Ya kan? Kalau dikejar-kejar tadi, misalnya saya bertanya, kenapa nggak bisa ditahan? Ya. Ya sebenarnya kamu bisa jawabnya gampang. Ya karena menurut KUHP, berargumen itu kan sebetulnya teknik mempermainkan logika saja. Ya, makanya orang hukum itu harus kuat logikanya. Jadi pandai-pandai membolak-balik logika saja. Misalnya tadi kan saya tanya, pertanyaan pertama, bisa nggak saksi ditahan? Kamu jawab tidak bisa. Terus iseng-iseng bikin pertanyaan lagi, kenapa saksi nggak bisa ditahan? Ya, itu kan main logika saja kan, tinggal dibolak-balik aja. Nah, sebagai orang hukum jawabnya gampang. Karena berdasarkan pasal 1.21 KUHP, memang penahanan itu hanya bisa diterapkan kepada tersangka dan terdakwa. Tidak bisa terhadap saksi. Nah, itu berarti argumennya itu menurut hukum tuh. Ya, dasarnya itu hukum, aturan hukum. Nah, tapi kalau nanti ditanya lagi, bisa saja ada pertanyaan lagi. Tapi bukan pertanyaan yuridis ya. Kalau tadi pertanyaan yuridis, jawabannya jawaban yuridis. Alasan saksi tidak bisa ditahan karena secara ketentuan undang-undang hukum acara pidana itu membatasi penahanan itu hanya bisa terhadap tersangka dan terdakwa. Saksi tidak bisa. Nah, itu penjelasan yuridisnya, penjelasan hukumnya tuh. Jadi artinya kita menjawab pertanyaan itu dengan dasar, dengan argumen hukum, aturan hukum, pasal 1 tadi. Nah, tapi bisa jadi nanti ada pertanyaannya begini lagi. Nah, ini bukan pertanyaan yuridis lagi nih. Mengapa sih undang-undang ini ya membatasi penahanan itu terhadap tersangka dan terdakwa saja? Ya, nah itu kita nggak bisa jawab pakai pasal tuh. Ya, itu berarti kita bisa jawab menggunakan alasan-alasan filosofis. Nah, misalnya mungkin begini.
ya. Saya nggak baca penjelasannya, tapi di balik kan begini, membuat penahanan terhadap tersangka dan saksi dan terdakwa, itu kan pasti yang membahas undang-undang itu kan pasti berpikir, kenapa yang bisa ditahan tersangka dan terdakwa saja? Pasti kan ada argumennya itu kan, nggak mungkin ujuk-ujuk aja gitu. Nah, kita nggak punya referensinya ya, nggak ada penjelasannya, tapi mungkin ini bukan jawaban hukum ya, jawaban logisnya aja. Bisa jadi karena penahanan itu kan termasuk upaya paksa ya. Kenapa dibilang upaya paksa? Karena seseorang yang ditahan itu kan dirampas hak-haknya ya, yang tadinya dia bebas ya kan. Ini kalau penahanan ini kan berarti menempatkan seseorang di tempat tertentu ya. Nanti ada slide berikutnya itu ada tahanan rutan, rumah, kota ya. Nah, kalau orang ditahan itu kan dirampas hak-haknya tuh. Yang tadinya dia bisa mondar-mandir kemana-mana, dengan dia ditahan dia nggak bisa kemana-mana. Lah kalau orang yang masih jadi saksi, kan kayaknya kurang fair kan, belum tentu dia jadi tersangka juga. Jadi kayaknya mungkin terlalu berlebihan kalau penahanan itu dijangkau juga terhadap saksi. Tetapi kalau tersangka, karena orang yang dijadikan tersangka itu kan harus berdasarkan bukti permulaan yang cukup ya. Soal nanti dia di pengadilan akan diputus hakim apakah terbukti atau tidak, tapi ketika dia menjadi tersangka setidaknya itu kan sudah ada bukti permulaan yang cukup yang menunjukkan bahwa dia itu diduga sebagai pelaku tindak pidana atau disangka. Nah, namanya saja tersangka. Dia disangka. Nah, kalau saksi kan belum kaitan dengan itu tuh ya. Nah, kalau tersangka tadi sudah ada sangkaan bahwa dia ini diduga melakukan tindak pidana. Karena itu mungkin menjadi tepat kalau upaya penahanan itu hanya dikenakan kepada tersangka dan terdakwa saja. Nah, penjelasan saya ini bukan penjelasan hukum ya. Ini bukan argumen hukum. Kalau argumen hukum tadi gampang aja ya, karena menurut pasal 1.21 ya hanya tersangka dan terdakwa. Nah, itu jawaban hukum tuh. Tapi yang saya jelaskan terakhir tadi itu argumen filosofisnya kira-kira begitu. Ya. Nah, orang hukum itu tidak bisa hanya pintar dengan menguasai undang-undang saja. Ya. Tidak bisa pintar, cerdas berdasarkan kamu kuasai pasal-pasal saja. Tapi kamu harus juga punya pengetahuan filosofis. Makanya nanti Anda kuliah, nggak tahu apa udah dapat belum mata kuliah filsafat hukum? Sudah dapat belum itu? Belum ya? Belum, Pak. Nah, nanti semester berapa saya nggak tahu, itu ada mata kuliahnya, mata kuliah filsafat hukum. Jadi sarjana hukum itu tidak bisa pintar menjawab berdasarkan pasal-pasal saja. Ya. Nah, tapi dia harus punya kemampuan, kecerdasan di luar pasal-pasal ini. Nah, kalau Anda hanya pintar pasal-pasal saja, ya jawabanmu hanya tadi saja. Kenapa saksi tidak bisa ditahan? Ya karena aturannya hukumnya begitu menurut pasal 1.21 KUHP. Ya. Nah, tapi kalau orang bertanya lagi, kira-kira alasannya apa itu kira-kira? Sehingga pasal itu membatasi penahanan itu hanya kepada tersangka dan terdakwa saja. Nah, itu Anda nggak cukup tuh dengan penguasaan pasal-pasal tuh. Ya. Anda harus punya pengetahuan di luar pasal-pasal. Nah, itu tadi pengetahuan filosofisnya ya. Nah, seperti antara lain yang saya jelaskan tadi. Kira-kira mungkin alasan-alasannya kenapa saksi tidak ditahan itu ya karena tadi kalau tersangka itu kan memang namanya tersangka. Orang untuk ditetapkan jadi tersangka itu kan setidaknya harus berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Nah, kalau saksi kan nggak ada kaitan dengan pembuktian. Saksi itu dimintai keterangan sepanjang dia mengetahui, ya, mengalami, mendengar suatu peristiwa yang diduga sebagai peristiwa pidana, tanpa ada kaitan dengan dia sebagai orang yang terlibat dalam perkara itu. Ya, nah, saksi itu kan di situ posisinya. Nah, tapi kalau dia sudah jadi tersangka, nah berarti dia sudah
bersangkut paut dengan perkara itu tuh, ya, suatu peristiwa yang diduga sebagai peristiwa pidana. Oke, saya lanjut. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah semua tersangka terdakwa harus ditahan? Nah, saudara, meskipun undang-undang ya memberikan kewenangan kepada penyidik, penuntut umum atau hakim untuk melakukan penahanan, tapi penahanan itu tidak menjadi sesuatu yang mutlak, ya, bukan sesuatu yang absolut. Artinya apa? Meskipun seseorang sudah ditetapkan sebagai tersangka atau dia menjalani sidang sebagai terdakwa, itu tidak serta-merta dia bisa ditahan. Nah, ya. Jadi artinya penahanan itu tergantung kepada aparatur penegak hukumnya, penyidik, penuntut umum, hakim. Kalau dia menurut dia ini orang saya tahan aja nih, ya tahan. Tapi kalau dia menganggap saya nggak perlu tahan, ya nggak perlu tahan. Karena penahanan tadi dia tidak bersifat imperatif. Nah, bahasa ilmiahnya begitu. Sifatnya fakultatif. Ya, Anda harus dibiasakan juga nih menggunakan kalimat-kalimat orang akademis. Nah, bersifat fakultatif artinya dia tidak harus, ya. Beda kalau dia bersifat imperatif. Kalau imperatif itu artinya absolut, ya, mutlak. Nah, dalam konteks penahanan sifatnya fakultatif, bisa ditahan, bisa juga tidak, tergantung pada penyidik, penuntut umum atau hakim, ya. Nah, berikutnya saudara-saudara, tentu yang di awal tadi saya kasih prolog atau pendahuluan bahwa upaya-upaya paksa itu, ya, oleh undang-undang diberikan batasan-batasan ataupun kriteria-kriteria, persyaratan, alasan-alasan yang harus dipedomani oleh aparatur penegak hukum, yang itu kemudian menjadi syarat, ya, bagi sahnya dilakukan upaya penahanan atau tidak, ya. Nah, ini ada dua alasan yang paling mendasar yang harus diperhatikan, yang sekaligus menjadi syarat tidaknya seseorang untuk ditahan, ya. Yang kemudian dalam istilah akademis dan istilah praktis sering dibilang dengan alasan objektif dan alasan subjektif, ya. Nah, alasan objektif yang pertama, perbuatan pidana itu diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Penjara 5 tahun atau lebih. Nah, atau kecuali terhadap beberapa pasal yang diatur dalam pasal 21 KUHP. Nah, sekarang coba tolong dibuka KUHP. Minta tolong siapa? Agustinus coba. Agustinus punya KUHP nggak? Gus, coba minta tolong buka KUHP-nya. Pasal 21 ya. Ya, pasal 21 ya. Coba yang lain kalau pegang KUHP, nggak apa-apa dibuka juga ya, biar sekalian dilihat. Pasal 21 ayat 4 kalau tidak salah. Coba lihat ayat 4. Udah ketemu? Ayat 4, Pak, sudah. Ya, coba dibaca. Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal poin AB-nya dibaca, Pak. Iya, poin AB-nya coba. Poin A, tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.
Yang B, tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 282 ayat 3, pasal 296, pasal 351. Oke, siap. Dan seterusnya. Sip, udah. Jadi alasan objektif tadi ya ada dua ya. Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Ya. Diancam ya, masih diancam ya. Jadi bukan dihukum ya. Kalau tersangka kan belum dihukum ya. Nah, misalnya pasal apa ya? Coba yang lain coba yang punya KUHP. Ada yang bisa buka KUHP? Coba Dea. Ini biar belajar gini biar efektif ya. Jadi kita mengertinya lebih apa? Saya nggak punya bukunya, Pak. Siapa yang punya KUHP? Buka di laptop kalau ada laptopnya. Nggak bawa laptop saya, Pak. Lagi di luar daerah saya juga, Pak. Siapa yang bisa buka KUHP? Yang lain boleh? Ini Nisa, Hairun Nisa. Coba Neng. Iya, Pak. Kalau ada KUHP-nya, tolong. Mohon maaf, Pak. Tadi pasal berapa? Pasal 362 coba. Pasal 362. Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp60. Oke, berarti itu bisa nggak dikenain penahanan yang? Bisa, Pak. Bisa ya, karena 5 tahun ya. Oke, Iya. Coba kamu buka pasal 372. Itu nggak nyampe 5 tahun tuh. Cuma 4 tahun kalau tidak salah. Pasal 372. Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri, barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp60. Itu ancamannya 4 tahun ya. Yang baca KUHP tadi siapa? Agnitius siapa tadi? Saya, Pak. Enggak, tadi yang baca KUHP. Agus ya? Saya, Agus Pak. tadi? Oke. Coba diperhatikan ya, yang lain juga diperhatiin kalau ada KUHP dan KUHP-nya. Ya. Pasal 21 KUHP itu di ayat 4 huruf A dan B. Huruf A itu kan menentukan orang yang bisa ditahan kalau pasal yang disangkakan atau yang didakwakan, kalau bicara pasal yang disangkakan, berarti dia masih dalam proses penyidikan tuh, tersangka berarti. Atau pasal yang didakwakan, berarti orang itu dalam proses sidang, dia sebagai terdakwa. Nah, itu bahasanya harus tepat begitu. Jangan orang lagi dalam proses penyidikan, dibilang pasal yang didakwakan, nah salah tuh. Atau dia dalam proses sidang di pengadilan, dibilang pasal yang disangkakan. Nah, itu salah penempatan kata tuh. Kalau dia sebagai tersangka, pasal yang disangkakan. Kalau dia sebagai terdakwa, pasal yang didakwakan. Ya. Nah, pasal yang disangkakan atau didakwakan diancam dengan pidana penjara. Ya, ingat, pidana penjara, bukan denda ya. Penjara 5 tahun atau lebih. Jadi kalau paling lama 5 tahun berarti masuk tuh. Sampai seterusnya paling lama 7 tahun paling lama ya. Nah, pengecualian di pasal 21 ayat 4 huruf B tadi antara lain yang tadi dibacakan Agus, antara lain pasal 372. Nah, pasal 372 itu ancamannya 4 tahun. Berarti kan bukan 5 tahun.
Tapi dikecualikan pasal itu dengan pasal-pasal lain, itu tetap bisa menjadi syarat untuk orang ditahan. Ya, nah, jadi itu pegangannya itu syarat objektifnya. Pokoknya Anda ingat aja, ya, orang yang bisa ditahan itu pertama kalau dia melakukan tindak pidana yang diancam dengan pasal yang pidana penjaranya itu 5 tahun ke atas. Ya, nah selain pasal-pasal yang ada di dalam pasal 21 KUHP ayat 4 huruf B tadi itu. Ya. Jadi kalau mau lihat orang ini bisa ditahan atau tidak gampang. Misalnya ada tetangga ya jadi tersangka, terus takut. Takut mau ditahan polisi. Ya. Gampangnya begini. Coba pasalnya berapa, Pak? Yang diancam, yang disangkain. Pasal 167. 167A misalnya itu pasal tentang penyerobotan. Buka aja pasalnya. Ancamannya 8 bulan. Terus cek lagi di pasal 21 KUHP tadi. Ada nggak dikecualikan termasuk pasal 167A? Oh, nggak ada. Berarti nggak mungkin ditahan, Bu. Ya. Jadi kalau ada tersangka, tidak mesti ditahan. Bisa jadi karena 2 tadi ya. Kalau tadi dia terpenuhi alasan 2 ini, itu tidak mesti ditahan. Tapi kalau dia tidak terpenuhi salah satu ini khususnya objektif, itu udah pasti nggak bisa ditahan. Ya, misalnya pasal 167. Coba Neng tadi buka pasal 167 lagi coba. Nisa tadi coba. Ini saya minta kalian Abnu serius ya. Ini saya udah capek-capek jelasin kayak gini ya. Ini maksud saya biar sekalian paham nih. Sampai saya suruh buka KUHP, saya jelasin. Belajar gini kan lebih efektif ya. Coba Nisa buka pasal 167A. Itu tentang penyerobotan tanah tuh. Nanti Agus siap-siap. Kamu buka yang Agus tadi. Buka pasal 21. Kamu cek ada nggak itu. Coba Nisa 167 itu bunyinya gimana? Memasuki perkarangan orang lain. Pasal 167. Barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan, atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda paling banyak Rp300. Ancamannya 9 bulan. Agus coba lihat pasal 21 ayat 4 huruf B tadi. Termasuk nggak pasal 167 di situ yang dikecualikan? Tidak termasuk, Pak. Nah, berarti bisa ditahan nggak itu? Kalau orang disangka pasal 167A? Nggak bisa. Nggak bisa ya. Jadi praktisnya begitulah. Anda belajar hal yang praktis ya. Kalau ada orang jadi tersangka, ya kan orang kalau jadi tersangka apalagi orang awam kan dia nggak ngerti hukum. Dia pikir orang kalau jadi tersangka itu pasti bisa ditahan. Dicek dulu pasalnya pasal berapa. Ya, pedoman Anda gampang aja pasal 21 KUHP tadi. Ancamannya minimal ancamannya 5 tahun ke atas atau pengecualian pasal-pasal yang ada di huruf B itu, ya. Nah, jadi kalau tidak memenuhi kriteria itu sudah pasti nggak mungkin bisa ditahan. Nah, hukumnya udah pasti nggak bisa ditahan tuh. Ya, memang aturannya begitu. Oke, kembali ke kedua alasan tadi ya. Oke, dengarin lagi ya, dengarin. Ini namanya alasan objektif. Ya. Yang ini dalam istilah praktek dan istilah akademis sering dibilang alasan subjektif. Adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran tersangka dan terdakwa akan melarikan diri. Jadi polisi, penyidik, jaksa, hakim itu khawatir ya bahwa tersangka atau terdakwa ini kayaknya mau melarikan diri nih. Atau dia akan merusak ya, menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana. Wah, kayaknya ini orang dia bisa melakukan tindak pidana lagi nih. Ditahan aja kalau gitu. Ya. Nah, kedua alasan ini menjadi syarat untuk seseorang ditahan. Ya. Nah, sekarang saya mau jelaskan ya. Yang ini belum tentu Anda dapat di buku ya. Kenapa yang di sini
dibilang alasan objektif, dan di bagian sini dibilang alasan subjektif. Nah, ini belum tentu Anda di buku dapat nih. Tapi penting sebagai orang hukum harus paham nih ya. Kenapa nih? Kenapa ini dibilang alasan objektif, yang di sini dibilang alasan subjektif? Coba minta tolong dijawab. Nggak usah takut ya. Meskipun salah nggak apa-apa, namanya berusaha. Coba silakan, ada yang mau komentar? Coba Fadil. Iya, Pak. Silakan, ada tanggapan? Kalau belum ada sih, Pak. Masih ada. Yang lain belum ada, apa Pak. yang bisa? Saya ingin mencoba, Pak. Ya, silakan. Kenapa disebut alasan objektif? Karena isinya itu poin-poin yang sesuai fakta gitu, Pak. Ibaratnya ya sudah pasti itu tindakannya sesuai dengan pasal, itu hukumannya 5 tahun atau lebih. Sedangkan alasan yang subjektif ini itu masih apa ya? Sekedar hanya ketakutan, Pak. Seperti di poin kedua adanya kekhawatiran. Jadi itu tuh belum terjadi gitu, Pak. Oke, bagus Fajar ya. Terima kasih ya, jawabanmu udah benar ya. Gifari, Pak. Gifari bukan Fajar. Gifari. Sorry. Oke ya. Jadi gini, ini karena waktu saya agak persingkat dikit ya. Sebetulnya saya ingin dengar yang lain lagi. Tapi secara substantif jawaban Gifari itu sudah betul ya. Oke, coba semua lihat ya. Ini namanya alasan objektif ya. Artinya objektif. Kenapa ini dibilang alasan objektif? Ini parameternya jelas, tegas, tidak bisa diperselisihkan, tidak bisa diperdebatkan. Ya, misalnya ada seorang tersangka mau ditahan, dia melanggar pasal 167 tadi. Ukurannya jelas, tinggal buka aja pasalnya, ancamannya berapa. Oh, nggak nyampe 5 tahun, cuma 8 bulan, ya nggak bisa dong. Itu nggak bisa diperdebatkan itu, ya sangat tegas ininya. Nah, berbeda kalau alasan subjektif, namanya aja subjektif. Kalau subjektif, itu bisa beda-beda cara pandangnya. Kalau yang pertama alasan objektif itu, tidak bisa berbeda pendapat, tidak bisa berbeda pandangan. Misalnya ada pasal bunyinya gini, tadi 372 ya, pasal 372. Ini dalam KUHP, pasal 21 ayat 4 huruf B. Oh, bisa ditahan nih. Nah, itu nggak bisa berbeda pandangan. Ya, wah menurut kamu itu ancamannya 4 tahun, menurut saya itu 1 tahun misalnya, nggak bisa. Ya itu jelas tegas gitu ya. Tapi kalau alasan subjektif, ini parameternya apa? Sangat subjektif. Subjektif begini ya. Boleh jadi seorang tersangka atau terdakwa itu, menurut saya misalnya sebagai pengacaranya, penasihat hukumnya, dia tidak mungkin melarikan diri. Nah, ya. Dia tidak mungkin mengulangi perbuatannya, tidak mungkin menghilangkan barang bukti menurut terdakwa dan penasihat hukumnya. Tapi boleh jadi penyidik, jaksa, hakim punya pandangan yang berbeda, yang tentu berdasarkan subjektivitas dia, namanya aja subjektif. Bisa jadi dia berpandangan sebaliknya. Oh, kalau menurut kami, jaksa, terdakwa ini kayaknya bisa nih melarikan diri. Nah, ya itu kan subjektif kan sifatnya. Nah, saya mau kasih, karena itu dibilang dalam praktek dan dalam literatur akademis, sering dibilang alasan subjektif. Dan satunya alasan objektif. Ya, ingat, saya tegaskan lagi, dibilang alasan objektif, karena jelas ukurannya, nggak bisa diperdebatkan. Kalau alasan subjektif, ini bisa diperdebatkan, versinya bisa beda-beda. Jaksa punya perspektifnya beda, terdakwa dan penasihat hukumnya berbeda. Nah, saya mau kasih ilustrasi yang lebih konkret, ya, dalam bentuk contoh konkret,
Yang ini dulu saya dapat waktu saya kuliah S3 nih, ya. Ini guru besar saya dulu kasih logika yang sederhana yang sangat gampang dicerna, ya. Misalnya nih saya tanya, ya. Ini HP saya ini warnanya apa nih? Coba minta tolong dijawab. Gifari dulu, warnanya apa nih? Hitam, Pak. Hitam. Agus? Sepenglihatan saya hitam, Pak. Hitam, ya. Muhammad Khozin. Warnanya apa nih? Kelihatan nggak? Hitam ya. Oke lah, ini karena mungkin lewat Zoom. Tapi kalau ketemu langsung hitam ya. Ini hitam nih, ya. Nggak mungkin ada yang bilang putih, ya. Nggak mungkin ada yang bilang putih kecuali orang Gelo, cek orang Sunda mah. Ya. Jadi kalau semua jawab hitam, objektif, memang faktanya begitu. Tapi akan lain kalau saya bertanya gini, Gifari, menurutmu keren nggak HP-ku? Bisa beda loh. Saya keren, Pak. Agus, kayaknya kurang bagus, Pak. Subjektif. Ngerti maksudnya? Ya. Versinya bisa subjektif. Mungkin Gifari sebetulnya nggak bagus, tapi karena dia nggak enak sama saya, takut nilainya jelek misalnya. Dia bilang, keren Pak, keren Pak. Nah, motivasinya udah beda tuh. Ya. Ketika Anda bilang keren, ada yang bilang bagus, ada yang bilang biasa saja, saya tidak tahu yang mendorong Anda ngomong itu, nggak tahu suasana kebatinan, suasana subjektivitas Anda itu seperti apa, saya nggak tahu. Ya, karena itu bisa macam-macam versinya. Itulah kira-kira ilustrasi sederhana, contoh makna dari alasan objektif dan subjektif tadi. Ya, nah, jadi objektif itu terukur dan itu nggak bisa diperselisihkan. Parameternya jelas, tinggal buka pasalnya, terpenuhi enggak. Tapi kalau tersangka ini akan melarikan diri, khawatir penegak hukum, polisi, jaksa, dari sisi terdakwa, apalagi pengacara, biasa mah kalau pengacara kan, wah nggak mungkin Pak dia melarikan diri, saya jamin. Ya subjektif. Ya. Nah karena itu dalam praktek, kadangkala saudara-saudara saya pernah punya kasus, klien saya itu sebetulnya tidak terpenuhi alasan subjektif ini. Ya. Tapi kan karena ini menyangkut subjektif, kadangkala kan susah jadinya. Akhirnya menurut kita nggak bisa ditahan, bagi penyidik bisa ditahan. Nah oleh karena itu saudara-saudara, calon-calon para penegak hukum ya, polisi, jaksa, hakim, ya, pandai-pandailah menggunakan alasan-alasan ini secara tepat. Ya, meskipun ini namanya alasan subjektif, tapi ya tetap berpikir objektif. Nah, kira-kira gitulah. Ya harus berdasarkan faktualnya. Ya, meskipun ini subjektif saudara-saudara, tapi sebetulnya bisa diobjektifkan. Paham maksudnya? Bisa diobjektifkan artinya ya bisa dilihat faktanya si tersangka atau terdakwa ini kira-kira bisa nggak melarikan diri. Ya, nah dan kadangkala alasan ini yang kemudian menjadi ruang bagi penegak hukum untuk menahan tersangka atau terdakwa yang meskipun sebetulnya kalau ikut kata hatinya, kayaknya si tersangka ini nggak mungkin larikan diri. Ya, nah, tapi kadangkala itu akhirnya kemudian dijadikan alasan ya untuk dilakukan upaya paksa penahanan. Ya, oke saya lanjut kalau nggak ada yang mau kasih tanggapan. Nah, pihak yang berwenang melakukan penahanan, saya agak buru-buru dikit, adalah penyidik ya dalam tahap penyidikan, penuntut umum ya dalam tahap pra penuntutan, hakim dalam tahap persidangan. Hakim itu bisa di tingkat pengadilan negeri ya atau tingkat pertama, tingkat banding atau pengadilan tinggi, tingkat kasasi atau di Mahkamah Agung. Nah, mereka inilah yang punya kewenangan untuk menahan ya. Kalau sudah bicara hakim berarti menahan terdakwa. Nah, tapi kalau pada tingkat penyidik dan penuntut umum ini berarti yang ditahan tersangka. Ya, kalau orang sudah dilimpahkan ke pengadilan, dia sudah duduk di meja sidang itu di tengah-tengah itu kursi terdakwa, itu dia sudah jadi terdakwa bukan tersangka lagi.
Dan kalau dia sudah duduk jadi terdakwa, berarti itu dia sudah ada di ranah persidangan. Ya, tidak mungkin dia di jaksa dia jadi terdakwa, tidak mungkin tuh. Ya. Oke, terus kemudian, nah ini nanti saudara bisa pelajari lebih lanjut, nanti saya share. Tapi secara garis besar bisa saudara lihat di sini penahanan itu ada jangka waktunya, dan jangka waktunya itu berbeda-beda dari setiap tingkatan, baik di penyidikan, ya, penuntut umum, hakim pengadilan negeri, hakim pengadilan tinggi, sampai hakim di tingkat kasasi Mahkamah Agung. Ya. Nah, ini kalau kita lihat sebagai komparasi, saudara-saudara, di tingkat penyidik, seseorang bisa ditahan selama paling lama 40 hari. Paling lama 60 hari, sorry. Maksimal seseorang di tahap penyidikan itu bisa ditahan selama 60 hari. Ya, 60 hari itu pertama 20 hari, nanti kemudian bisa diperpanjang lagi 40 hari. Nah, oleh penuntut umum, oleh jaksa penuntut umum itu 50 hari. Ya, pertama dia bisa tahan 20 hari. Kalau dia merasa tidak cukup karena mungkin berkasnya belum bisa diserahkan ke pengadilan dalam waktu dekat, misalnya masih memerlukan waktu sementara penahanannya ini sudah mau habis, dia bisa perpanjang 30 hari lagi. Jadi 50 hari. Hakim pengadilan negeri maksimal 90 hari. Pengadilan tinggi 90 hari. Mahkamah Agung 110 hari. Total semuanya dari penyidik, penuntut umum, hakim pengadilan negeri tinggi sampai Mahkamah Agung 400 hari. Nah, ini jumlah paling maksimum seseorang tersangka dan terdakwa bisa dikenai upaya penahanan. Ya. Nah, dikecualikan saudara-saudara, ada pengecualian. Nah, biar Anda harus baca pasalnya jangan separuh-separuh. Jadi ini ada pengecualian di pasal 29 KUHP. Nah, coba minta tolong lagi dibaca, Agus. Tolong Gus, dibaca lagi Gus. Agus mana tadi? Atau yang lain ada yang punya KUHP? Dustin punya KUHP nggak, Dustin? Belum, Pak. Ada yang punya KUHP lagi selain Agus tadi? Nah, ini catatan nih, kalau ke depan saya minta dengan hormat sekali ya, setiap kita sesi tatap muka ini, kalau bisa KUHP dan KUHP-nya disiapin ya. Nah, biar sama-sama buka nanti. Oke. Ya, pasal 29. Ya, pasal 29. Pasal 29 yang satu ya Pak, dikecualikan dan jangka waktu penahanan sebagaimana tersebut pasal 24, 25, 26, 27 dan 28 guna kepentingan pemeriksaan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa dapat diperpanjang berdasar alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan karena A. tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, atau B. perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara 9 tahun atau lebih. Oke, diperpanjang berapa lama tuh? Ada nggak di situ, di ayat di bawahnya kayak? 2 diperpanjang tersebut pada ayat 1 diberikan untuk paling lama 30 hari dan dalam hal penahanan tersebut masih diperlukan dapat diperpanjang lagi untuk paling lama 30 hari. Oke, jadi gini ya. Jadi ada pengecualiannya tadi ini parameternya, ukurannya ini. Kalau orangnya terpenuhi syarat-syarat ini, maka selain yang tadi yang di sini, dia bisa ditambah 60 hari. Ya, ini sama semua nih. Penyidik 60 hari, penuntut, hakim 60 hari. Dulu saya ada perkara kasus Bank BRI Pusat yang di Jalan Sudirman itu. Nah, klien saya dulu itu ditahan ya. Penyidik di Polda Metro Jaya itu menggunakan penambahan pasal ini ya, pasal 29 tadi. Jadi bisa dikatakan ini dia ditahan di penyidik 60 tambah 60 jadi 120 hari. Ya. Nah, ini penambahannya sama semua. Jadi kalau bisa kita hitung total kalau pelakunya dia memenuhi syarat pasal 29 berarti 400 hari ditambah 300 hari.
Nah, jadi 700 hari. Ya, itu kalau masa penahanannya dikenakan semuanya tuh. Oke, nah jenis-jenis tahanan ya, saudara. Nah, kita agak bergegas sedikit. Jenis-jenis tahanan, tadi orang yang ditahan tadi, itu ada beberapa jenis penahanan. Yang pertama, tahanan rumah negara. Rumah tahanan negara, atau Anda sering dengar rutan. Ya, seperti rutan Salemba. Nah, itu rumah tahanan negara, artinya rumah tahanan negara yang disiapkan untuk apa? Ditampung orang-orang yang sedang dalam masa penahanan, baik sebagai tersangka maupun sebagai terdakwa. Nah, yang kemudian penahanan yang kedua itu namanya penahanan rumah. Nah, kalau orang di rutan ditahan di rutan, kalau di rumah ditahan di rumah. Rumah siapa? Rumah yang bersangkutan, tersangka atau terdakwa. Ya. Nah, nanti ada pengawasan tuh ya dari aparat yang menahan, diawasi, dikontrol, dicek. Takutnya dia berkeliuran kemana-mana. Ya. Nah, kalau dia ditahan di rumah, artinya dia bebas selama dalam rumah tuh. Nah, dia nggak boleh keluar pagar. Ya. Nah, jadi dia boleh beraktivitas apa saja selama dalam rumahnya. Nah, jenis penahanan yang ketiga itu namanya penahanan kota. Ya. Karena namanya penahanan kota, dilaksanakan di kota di mana dia tinggal. Ya. Nah, bisa dikatakan penahanan yang paling ringan nih. Ya. Kalau yang paling berat kan penahanan rutan. Ya, orang di rutan ya rasanya gimana tuh kan? Yang tadinya hidup enak, tidur nyaman, kasur empuk, ya, rumah bersih, rumah indah, tahu-tahu ditahan di rutan, ya, sumpek dan lain sebagainya. Nah, kalau di rumah masih mending, ya, artinya dia bisa makan sepuasnya, bisa dikunjungi siapapun, ya, dia bisa nonton TV, bisa putar film dan lain sebagainya, bisa apa, bisa jogging, ya, sepanjang di dalam rumah yang bersangkutan. Nah, yang lebih enak lagi tahanan kota. Dia masih bisa keluar, jalan-jalan, nongkrong, ya, sepanjang dalam kota di mana dia tinggal. Ya, nah itu kira-kira 3 jenis penahanan, ya. Jadi penahanan rumah tahanan negara atau rutan, penahanan rumah. Dulu Pak Harto itu presiden kita yang kedua itu dikenakan penahanan rumah, ya. Nah, jadi Pak Harto itu hanya dalam rumah saja, nggak bisa kemana-mana. Nah, kemudian berikutnya saudara. Penahanan-penahanan itu ya, itu nanti akan dikurangkan dengan kalau orang itu dia dihukum pidana penjara, maka nanti dia nah ini sebelum saya lanjut, ini saya mau jelasin juga ini. Nah, terhadap penahanan-penahanan tadi, saudara, penahanan rutan, rumah, kota, itu setiap saat pejabat yang menahan itu, ya, penyidik, penuntut umum, hakim, itu diberikan kewenangan untuk bisa mengalihkan. Misalnya tadinya tahanan rumah, tapi karena orangnya ini kayaknya sering keluar rumah, pas diawasi kemana? Lagi keluar Pak, ke tetangga. Itu nggak boleh. Akhirnya penyidik mungkin marah, udah kamu ini nggak bisa nih dipercaya, udah masukin ke rutan aja. Nah, bisa dialihkan tuh, ya, dari rumah ke rutan. Atau dari rumah ke dari rutan ke rumah. Ya, mungkin kasihan penyidik kali atau ada alasan-alasan lain, dari rutan dipindahkan ke tahanan rumah. Nah, itu kewenangan ada di pihak yang berwenang. Yang berwenang itu tadi, kalau dia dalam proses penyidikan, kan yang berwenang tadi yang ini kan, sesuai yang kewenangannya kan, penyidik, penuntut umum, hakim, ya. Nah, itu setiap saat bisa mengalihkan jenis penahanan dari yang satu ke yang lain. Baik yang lebih berat ke yang ringan, ataupun yang dari ringan ke yang berat. Nah, yang berat ringan itu maksudnya kalau kita bandingkan, tentu yang paling berat rumah tahanan negara. Ya, nah lebih enak dikit tahanan rumah, karena masih lebih enak. Nah, lebih lagi enak lagi tahanan kota. Nah, masih bisa ke mall. Nah, kalau di rumah kan nggak bisa ke mall. Nah, nanti masa penahanan itu saudara-saudara semuanya akan dikurangkan dengan jumlah hukuman pidana penjara yang dijalani yang bersangkutan
kalau dia memang terbukti bersalah dan dipidana penjara. Nah, cara perhitungannya ya tentu tidak sama ya. Kalau penahanan rutan itu dikurangkan semuanya. Jadi misalnya kalau dia ditahan, dia dihukum penjara 2 bulan. Dia ditahan di rutan 1 bulan, berarti 2 bulan kurang 1 bulan. Jadi dia masuk, cuma dia menjalani 1 bulan saja. Kalau penahanan rumah, itu pengurangannya 1/3. Kalau penahanan kota 1/5, nah tentu lebih sedikit ya. Nah, ini contohnya nih ya. Ini contohnya, misalnya orang ditahan di rutan 10 bulan ya. Ditahan di rutan 10 bulan. Dijatuhi pidana 10 bulan misalnya ya, di penjara 10 bulan. Terus dia sudah pernah menjalani masa penahanan di rutan 3 bulan. Nah, berarti cara perhitungannya 10 kurang 3 sisa 7. Nah, berarti waktu dia masuk penjara, yang tadinya dia dihukum 10 bulan penjara, karena dia sudah ditahan selama 3 bulan, nah dia hanya menjalani 7 bulan saja. Ya. Nah, berikutnya ke bawah itu perhitungannya seperti itu tadi. Kalau tahanan rumah, misalnya kalau 10 bulan penjara, 10 kurang 1/3 kali 3 bulan, 9 bulan. Ya. Nah, tahanan kota ini nih ya. Kira-kira secara garis besar penjelasan tentang pengurangan masa penahanan terhadap hukuman pidana penjara yang dijalani oleh seorang narapidana ya. Nah, ada pertanyaan begini, gimana kalau ternyata tersangka terdakwa itu bebas ya, udah ditahannya semuanya lagi ya, misalnya ditahan ini plus ini, tahu-tahu pas dihukum pidana di pengadilan bebas, ya itu namanya nasib sudah ya, udah nasib kadung kena nasib buruk sudah tuh ya, tapi masih mending daripada dipidana kan. Nah, meskipun demikian undang-undang hukum kita belum memberikan perlindungan ya terhadap orang yang bebas ini, yang tadinya sudah ditahan beratus-ratus hari tadi. Nah, itu bisa dibilang hukum kita masih belum fair tuh ya. Undang-undang kita, hukum acara pidana kita belum secara adil memberikan perlindungan hukum terhadap orang yang tadi yang sudah ditahan beratus-ratus hari, namun kemudian setelah disidangkan di pengadilan dia dibebaskan. Nah, karena itu saudara calon para penegak hukum, meskipun seseorang itu memenuhi syarat ya untuk ditahan ya, harus dikenakan penahanan itu dengan sehati-hati mungkin. Jangan asal-asalan orang ditahan. Karena kasihan nanti kalau ternyata dia diputus bebas. Ya. Nah, saya punya pengalaman praktek ya. Kadangkala penahanan itu menjadi pelampiasan emosi. Ya. Bukan dikenakan secara proporsional, tapi seringkali ada faktor-faktor non hukum ya, kadangkala ada itu penekanan lah ya, untuk menekan orang biar misalnya kalau ada kasus tipu menipu kaitan dengan uang, nah, ditahan biar bisa ditekan untuk bayar utang lah dan lain sebagainya ya. Itu yang kadangkala bisa dikatakan itu dalam praktek oleh oknum-oknum tertentu sering upaya paksa penahanan itu disalahgunakan ya. Karena itu sebagai catatan penting buat saudara-saudara kalau nanti jadi polisi, jaksa, hakim, ya, terutama kalau orang itu memang dia tidak memenuhi syarat tadi, ya, subjektif tadi, ya, ya jangan ditahan lah, ya, oke lah dia sudah penuhi syarat objektif, tapi kalau dia kooperatif, tidak ada kekhawatiran dia merusak barang bukti, dia mengulangi tindak pidana, ya sebagusnya jangan ditahan, ya. Nah, kadang-kadang orang ini suka emosi, aparat penegak hukum ini, ya, faktornya macam-macam lah, ada penekanan dari pelapor lah, ya, atau ada faktor X lah, ya, dalam beberapa kasus ya ini jujur aja saya ngomong, kadang-kala misalnya diminta duit, ya, nggak kasih ya udah ditahan gitu, nah itu kadang-kala yang nggak bagusnya kan di situ kan, meskipun dia tidak memenuhi syarat subjektif juga. Tapi mungkin karena ada permintaan duit nggak dikasih, ya ditahan juga.
Ya, tidak bisa kita nafikan dalam praktek, memang seringkali kita menghadapi kasus-kasus seperti itu. Nah, karena itu, mumpung Anda masih muda, ya, nanti kalau Anda jadi penegak hukum, yang saya katakan tadi, ya, dampak dari penahanan itu kan tentu sangat besar resikonya terhadap yang bersangkutan. Apalagi kalau dia punya keluarga, punya anak istri, ya. Orang kalau dia gembel, dia bujangan, ya mungkin nggak terlalu masalah bagi dia. Malah dia senang-senang aja ditahan di penjara, di rutan, dia bisa makan gratis di situ kan. Makanya kadang-kala ada cerita kan, kadang-kala ada orang susah makan, cari makan, gembel nih, nggak bujang gitu, jomblo, ya susah cari duit, ya ada kayak itu, kadang-kala ada kejadian nyata loh. Udah dia karang itu, dia seolah-olah dia jadi pelaku tindak pidana, biar ditahan di penjara, di rutan, biar dihukum di lapas, biar dia makan enak, makan tidur aja di situ. Tapi itu kan orang-orang tertentu, nggak mungkin semua orang begitu, ya. Nah, karena itu sekali lagi saya katakan, penahanan itu betul-betul harus diterapkan secara hati-hati, ya. Oke, yang terakhir saudara-saudara, ini terakhir nih, udah maghrib. Nah, ada namanya istilah penangguhan penahanan, ya. Nah, kalau penangguhan penahanan itu artinya ada orang ditahan dulu, ya. Nanti kalau setelah ditahan ingin dikeluarkan, itu namanya ditangguhkan penahanannya. Misalnya si A ditahan, atau saudaranya, aduh kayak ini susah nih, kami nggak bisa makan kalau dia ditahan nih. Nah, bisa ditangguhkan penahanannya. Nah, ditangguhkan itu artinya dikeluarin dari tahanan, tapi istilahnya ditangguhkan. Nah, kalau penangguhan itu nanti pakai jaminan, ya, ada jaminannya, jaminan uang. Nah, jadi nanti di peraturan pemerintah nomor, Anda bisa baca nanti 23 tahun 2783 tentang pelaksanaan hukum acara pidana, itu orang yang ditangguhkan penahanannya itu bisa dengan jaminan atau bisa juga tanpa jaminan. Nah, jaminan itu dalam bentuk uang, ya. Kalau ada jaminan itu dalam bentuk uang. Jadi ada sejumlah uang yang ditentukan oleh aparat penegak hukum untuk disetor, ya, sebagai jaminan. Kalau nanti tersangka atau terdakwa tadi setelah ditangguhkan dia melarikan diri misalnya dan tidak bisa ditemuin, maka uang tadi akan disetor ke kas negara. Nah, itu kalau jaminan uang. Ada juga jaminan orang. Nah, Anda sering dengar kan di TV kan, suka pernah ada berita, dulu ada kasus anggota kami itu yang ditahan, siapa, Jumhur Hidayat kalau nggak salah. Nah, itu kan rame-rame ada politis yang menjamin tuh, ya. Saya memberikan jaminan untuk si Anu supaya tidak ditahan. Nah, dia menjaminkan dirinya. Nah, tapi resikonya kalau yang dijamin itu melarikan diri, bukan dia yang ganti ditahan, bukan, tapi dia yang memberikan sejumlah uang, ya. Nah, jadi kalau misalnya si A dia ditahan, terus si B memberikan jaminan kepada polisi misalnya, Pak, ini orang saya jamin nih, minta tolong ditangguhkan penahanannya, saya yang jaminkan. Nah, nanti kalau dia menghilang, nah orang yang tadi menjaminkan itu menyerahkan sejumlah uang. Nah, nanti kemudian uang itu disetor ke kas negara, ya. Nah, itulah kira-kira secara garis besar penjelasan tentang penangguhan penahanan. Oke, saudara-saudara, saya kira sampai di sini ya perkuliahan kita. Sebelum saya akhiri, mungkin saya kasih kesempatan, siapa tahu ada yang mau berkomentar, bertanya, memberikan tanggapan, silakan. Ini Dea biasa aktif nih, Dea kuliah lalu wajahnya begini juga, pakai penutup gini. Sekarang begini juga. Kamu lagi di mana? Di Paris kali ya. Ada komentar? Silakan Dea. Saya belum ada pertanyaan, Pak. Masih bingung-bingung gitu. Masih aneh. Orang hukum jangan kelamaan bingungnya nih, ya. Ada yang lain? Silakan. Untuk kuis kelima gimana, Pak? Ya, kuis nanti disusul. Kan ini baru pertemuan ini kan. Dustin,
Dustin udah kayak utusan Indonesia di forum PBB aja nih. Nggak ada, Pak. Oke, nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada ya, saya kira cukup di sini perkuliahan kita ya. Terima kasih atas perhatian saudara. Berarti ini habis ini nanti kita, saya masih ada utang sama Anda satu sesi ya. Nanti kita cari waktu ya untuk kita ganti. Kalau sama saya kalau nggak kuliah ya memang nggak ada kuis ya. Nah, saya kalau nggak ngasih kuliah ya betul-betul memang itu utang ya. Jadi saya harus ganti nanti. Oke, kita akhiri. Terima kasih. Berarti habis ini Anda UTS ya? Ya, nanti belajar dengan baik-baik. Pelajari aja slide yang saya bagi itu, ya. Dari pertemuan pertama sampai yang ketujuh, ya. Soalnya nggak keluar dari situ. Ditambah nanti soalnya bisa dari slide yang tertulis, nah, bisa dari diskusi-diskusi kita nih. Nah, makanya nanti kalau Anda aktif mendengarkan ya, nah, Anda bisa gampang jawab tuh kalau ada pertanyaan yang muncul berkembang dalam forum diskusi ya seperti yang tadi. Oke, terima kasih sekali lagi saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, ya. Terima kasih banyak, Bapak. Terima kasih, Pak. Nanti ketua kelasnya ingatin saya untuk saya share ini PPT yang tadi ya. Baik. Oke, atau siapa aja di grup kan nanti bisa. Siapa? Oke ya, terima kasih ya. Ya, ya.